Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain. Alhamdulillah para sahabat sekalian, setelah tadi kita membaca dzikir wa mimma, juga setelah makan-makan, akhirnya kita sampai pada kesempatan terakhir kita, yaitu mengisi acara ini dengan apa namanya ya, siraman rohani apa gimana ya? Siraman rohani. Siraman rohani. Ya, memang itu perlu sekali, rohani kita itu manjakan. Ya dimanjakan, artinya dimanjakan di sini ya Pelihara. dipelihara dengan diberi masukan atau diberi Makanan. makanan gitu ya, atau apa kata Kanjeng biasanya disebut Supaya rohaninya sehat. ya, supaya rohaninya menjadi sehat walafiat. Oleh karena itu ya kita istilah artinya mendengarkan gitu ya. Makanan rohani ya mendengarkan petuah-petuah atau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang akan dituturkan oleh tentunya oleh orang-orang yang soleh semacam Kanjeng Syarif. Tadi para sahabat sekalian, seperti yang oleh Kanjeng Syarif dikatakan pada awal-awal perjumpaan kita, bahwa ya untuk mengukur diri kita itu ya dengan kenyamanan, begitu tadi ya, begitu kan ya, kenyamanan hati gitu ya. Nah, dalam hadis di sini nanti ya sesuai dengan apa yang tadi oleh Kanjeng Syarif pada awal pertemuan ya, kita berbincang-bincang mengenai kenyamanan hati. Ya, kenyamanan hati itu artinya ya tidak ada dalam diri kita ini, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, atau tidak ada apa namanya itu, apa tadi itu ya, tirotin itu, keluh kesah gitu ya, tidak ada keluh kesah. Nah, sementara kita semua ini kan sudah punya pekerjaan, sudah, tapi masih berkeluh kesah. Punya rumah masih juga berkeluh kesah. Punya istri, Punya uang masih berkeluh kesah. Bahkan punya istri pun masih berkeluh kesah. Nah, ini apa penyebabnya? Iya. Nah, di sini dalam hadis ini akan diuraikan kenapa kita sampai bisa berkeluh kesah. Baiklah, akan saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun, wa man ittaja'a madju'atan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi tiratun, wa man masya mamshan lam yadhkurillaha fihi
illa kanat alaihi minallahi iratun. Ini kalimat tirotun ini saya cari-cari di kamus, susah ini. Artinya apa tirotun? Ternyata tirotun itu ya hasrotun atau keluh kesah. Jadi begini, kata Rasulullah dalam hadis ini mengatakan mangko ada makadam, barang siapa yang duduk di tempat duduknya lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Barang siapa yang duduk di tempat duduknya dia tidak menyebut atau mengingat Allah, maka ia akan mendapatkan perasaan atau mendapatkan keadaan berkeluh kesah dari Allah. Jadi yang akan didapatkannya itu ya keluh kesah, bukan ketenangan, bukan kenyamanan. Wa man ittaja'a majji'atan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi tiratun. Begitu pula orang yang tidur, yang telentang di tempat tidurnya dan dia tidak ingat kepada Allah ketika itu, kanat alaihi tiratun, maka dia pun akan mendapatkan keluh kesah. Wa man masyi'a, dan barang siapa yang berjalan mamsan di dalam perjalanannya lam yadhkurillaha, dan dia tidak mengingat Allah, tidak menyebut Allah, fihi illa kanat alaihi minallahi tiratun, sama juga dia akan merasakan keluh kesah. Nah, demikian itu hadis Rasulullah yang memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya dalam setiap saat, setiap waktu kita tidak boleh goflah, tidak boleh lalai dari Allah Subhanahu, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sedang duduk, sedang tidur, sedang berjalan, dan sedang apapun juga. Nah, seperti pernah saya dengar juga dari Buya kan demikian ya. Untuk selanjutnya ya saya persilahkan pada Kanjeng Arif untuk menguraikannya lebih dalam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini nanti ini kita urai ya. Ada kata Rasulullah ngomong ke sahabatnya. Jadi gini, Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat ya. Nah, ketika Rasulullah sedang kumpul dengan para sahabat ya, terus ada orang yang berjalan. Kalau zaman sekarang mau menuju ke masjid, mau sholat, ada orang jalan mau sholat gitu kan. Nah, kata Rasulullah ngomong, Rasulullah nih, tuh yang sedang berjalan menuju masjid itu ahli surga. Tuh kata Rasulullah. Udah, sahabat kumpul, nah, ya. Udah. Besok sorenya lagi, orang tadi tuh berjalan lagi. Terus Rasulullah ngomong lagi, itu adalah calon ahli surga. Dah, nanti besok sore lagi jalan lagi. Rasulullah ngomong sampai di ahli surga itu 3 kali. Itu calon ahli surga, gitu kan? Nah, sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah, ya, waktu itu penasaran. Apapun kalau Rasulullah yang ngomong itu pasti.
gitu kan. Apapun kalau Rasulullah yang ngomong itu pasti dia ahli surga, itu pasti ahli surga. Nah, ada sahabatnya yang waktu itu penasaran, coba perbuatan bagusnya apa ini orang ini sehingga Rasulullah sendiri yang ngomong ahli surga. Nah, terus ada sahabatnya Abdullah itu bertamu ke rumahnya, masuk ke rumahnya jadi tamu ya, dengan tujuan pengen tahu seumpamanya ini apa kelebihannya gitu. Sahabat tadi. Iya, sahabat Rasulullah itu pengen ngelihat seumpamanya yang ahli surga ini aktivitasnya apa saja. Nah, terus dia bertamu di situ, ikut tidur. Ya mungkin kalau rumah zaman dulu ya nggak seperti rumah zaman kita sekarang mungkin ya, bisa ngeblak muka gitu kan. Nah, setengah dua malam ya Abdullah ngomong, dia nggak bangun, maksudnya nggak bangun ya, nggak bangun, nggak sholat tahajud, nggak qiyamul lail gitu kan, nggak qiyamul lail. Ini gimana kalau semua katanya ahli surga. Ditunggu lagi sampai jam 2 belum datang ya, maksudnya belum wudu dia, belum wudu, belum sholat, belum munajat, belum minta doa, Masih ngaringkuk gitu. masih tidur aja. Cuman yang Abdullah, yang sahabat Abdullah ini dengar ya, ketika yang dituju Rasulullah itu sedang tidur ya. Nah, ketika dia gerak seumpamanya tidur udah lama kan gerak ya, ada gerak ke kanan gitu. Dia hanya mendengar kalimatnya sayup-sayup, nggak begitu jelas gitu. Cuman pasti dia hanya mendengar kalimat begini, kalimatnya Allah. Hanya gitu aja. Satu, terus dia lelap lagi, tidur lagi. Masa begitu aja udah nggak diperhatiin lagi ya. Ya maksudnya nanti ini supaya matching dengan hadis ini gitu ya, supaya matching dengan hadis yang pertama itu, jadi supaya kita jelas gitu. Nah baru berapa ini gerak lagi yang tidur tuh ya, gerak lagi tuh hanya terdengar sayup-sayup saja suaranya Allah gitu kan, Allah gitu. Udah tidur lagi lah. Nah udah ditunggu lagi. Itu hanya itu aja. Ketika beliau ya orang soleh yang sedang tidur itu, ketika bergerak dia hanya dengar suara sayup-sayup lembut memanggil nama Tuhan. Allah banget gitu. Nah, udah dia perhatikan, terus dia bangun. Nah bangun sholat subuh. Dia sholat subuh. Nah ketika yang diawasinya bangun ya dianya pura-pura tidur gitu. Abdullahnya yang ngawasin ini. Nah ketika sholat subuh ya Abdullah ikut sholat subuh bareng. Nah terus sesudah itu masih malam kedua, masih malam kedua, masih penasaran juga. Malam kedua Abdullah masih tetap di situ tidur. Ya maksudnya ya masih bertamu gitu ya, masih menginap. Dilihat lagi setengah 2 nggak ada gerak sholat, nggak ada gerak apa gitu. Nah yang paling yang dilihatnya itu ketika dia seumpamanya badannya gerak, yang sedang tidur tuh Allah, udah lagi ditunggu lagi, yang ada gerak itu lagi Allah, ditunggu lagi, adanya itu hanya Allah. Udah sholat subuh lagi kedua, sampai penasaran sampai hari ketiga diawasi itu seperti itu. Iya, hanya ketika dia bergerak ya, ketika tidur dia gerak, dia memanggil nama Allah. Nah ya, nah terus sahabat ini yang ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya nginap ke rumah yang engkau maksud orang soleh, dan yang engkau seumpamanya sudah kata engkau dia adalah ahli surga, ternyata ya dia hanya seperti itu saja gitu. Nah
baru itu mungkin ya. Terus Rasulullah ini ya, hadis ini itu mungkin kelanjutan daripada itu, bahwasanya siapapun orang yang dalam duduk ya, berbaring dan berjalan ya, selalu memanggil nama Allah ya, yaitu orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun gitu. Dari pagi, siang, sore sampai malam terus mengingat Allah di dalam duduknya, di dalam berbaringnya, di dalam berjalannya ya. Dia terus mengingat Allah. Nah, orang siapapun yang tenggelam di dalam berzikir ya, selalu memanggil nama Allah, itu dia akan merasakan kenyamanan hati yang sangat luar biasa. Orang yang di hatinya ada zikirnya, selalu memanggil nama Allah ya, itu nanti akan terjadi dialog-dialog di sana ya, dialog-dialog antara diri dan pencipta diri. Nah, kita sering katanya mendengar ada satu hadis yang menyatakan bahwasanya Allah itu lebih dekat dari urat nadi, gitu kan ya. Padahal yang lebihnya lagi, Allah itu lebih dekat daripada diri kamu sendiri, gitu. Iya, Allah itu lebih dekat daripada dirimu sendiri. Ketika dari dalam hati kita selalu memanggil nama Allah, bayangkan di situ ada kerinduan untuk pengen bertemu dengan Tuhan ya, ada kerinduan seumpamanya jadi setiap hari kita dikasih rezeki itu, jadi ada merasa diberi oleh Allahnya ya, ada tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita terus-terusan diberi oleh Allah ya. Cinta itu datang setelah apapun merasa diberi dulu, setelah diberi baru timbul rasa cinta. Dan di cinta itu nanti ya timbul pengorbanan, timbul ketulusan ya, ketulusan untuk mengabdi kepada Tuhan. Kalau orang soleh ya, ini di orang-orang soleh ya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mencintai Tuhan, itu tidak ada rasa yang paling nikmat dan rasa yang paling lezat dari apapun ya, makanan-makanan dunia. Yang paling lezat itu adalah ya lisannya yang selalu memanggil nama Tuhan. Gitu Muhammad ya. Ketika dari lisan kita itu terus zikir, itu bagi mereka itu makanan yang paling lezat, itu makanan surga ya, makanan yang makanan surga ya, yang bisa kita rasakan di dunia itu ya, itu berzikir itu makanan surga ya. Iya, makanan surga yang ada di dunia itu berzikir. Iya. Dengan lisan kita terus menyebut nama Allah, bayangkan nanti kita cerdas, sehat, ya sehat masuk. Terus ya ke orang lain ya selalu mendoakan, nggak ada menghujat orang lain, nggak ada. Nah, kalau di diri kita ya, di diri kitanya itu Muhammad ya, selalu istiqomah zikir Allah, itu nanti akan terjadi dialog ya. Terjadi dialog antara diri dengan pencipta diri. Dialognya seperti apa? Dialog-dialog di dalam zikir itu. Ya. Nah, ketika kita ya Allah. Nah, kalau orang banyak berzikir, ya, seumpamanya dia ada kesalahan dalam hal apapun, itu Allah langsung tegur. Jadi orang itu pasti ingat kesalahannya.
ditegur dari zikirnya itu. Ketika dia mau melakukan kesalahan ya, dari zikirnya itu ada teguran. Ya karena kita bisa rasakan sendiri ya, lisan kita tuh maunya ngomong terus, nggak berhenti. Ngelihat mobil mewah pengen, ya kan? Melihat seumpamanya istri kita saja sudah cantik, melihat perempuan cantik masih pengen. Lisannya ngomong terus, nggak mau berhenti lisan tuh. Nah, dengan zikir ini di gym gitu ya, di gym tuh maksudnya ngomong tuh nanti nggak terlalu kebanyakan. Karena orang tuh terkadang ya jarang disadari. Nanti satu waktu kita bertemu dengan Tuhan ya, dihisab dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang nggak menyadari nanti ya dosa yang paling banyak itu ya dosa lisan kita yang ngomong nggak ada manfaat. Ngomongnya nggak ada manfaat. Jadi kalau zaman sekarang mah habis kuota gitu, maksudnya kuota dipakai ke sesuatu yang tidak penting. Chattingan. Iya, makanya ya kalau bisa kita dari sekarang ya lisan kita ini jangan pernah menggunjing orang lain ya, jangan seumpamanya menceritakan aib orang lain, borok orang lain gitu. Karena satu kali lisan kita menggunjing orang lain saja, coba bayangin ya. Ya, kata Allah seperti ini. Ketika mulutmu menggunjing orang lain ya, ngomongin aib orang lain ya, percikan air penggunjing itu, awas nih ekstrim nih, percikan air penggunjing itu ya, kalau jatuh ke laut ya, laut itu akan bau dengan percikan air liur penggunjing itu kalau jatuh ke laut ya, laut itu semua akan bau. Bayangin Pulau Jawa itu. begitu tidak bolehnya. Artinya begitu ya. Iya, begitu tidak bolehnya kita membongkar aib orang lain. Itu panjang nyebut Allah tuh dalam hati atau dalam lisan? Hati. Ya kita ya untuk awal ya boleh kita dari lisan dulu, nanti lama dari lisan turun ke hati. Udah namanya. Ketika memanggil nama Allah masih di lisan ya kita masih dalam tahapan belajar gitu kan. Nanti kalau sudah masuk ke dalam hati itu akan menjadi perilaku. Hati. Seharian bisa ngomongnya bisa dua nanti. Jadi lisan kita tuh nggak boleh untuk ngomongin orang lain. Allah nggak senang. Makanya los aja. Ada yang maksudnya yang kena penyakit stroke dan lidahnya nggak gerak, itu kan ya saya kan sering di majelis saya kan sering datang orang yang stroke gitu ya, ada yang mati sebelah, ada yang ya seperti itu. Nah salah satu diantaranya ketika lidahnya itu nggak gerak, itu sudah dapat dibaca. Ketika dia sehat, lidahnya tidak bermanfaat. Makanya ketika lidahnya nggak bermanfaat, dicabut kenikmatannya oleh Allah. Iya. Jadi mumpung kita sehat, sekarang ya lidah kita masih bisa merasakan manis di sini, pahit di sini. Ya kita banyak ini dong, banyak banyak bersyukur kepada Allah. Banyak berterima kasih kepada Allah dan kita ya dengan memanfaatkan lisan kita. Ngomongnya yang lembut, jangan ngomong kasar, jangan nyakitin hati orang lain. Lisan kita itu dipakai ya untuk sarana-sarana kebaikan. Gitu. Kalimat-kalimatnya ya ketika ngomong ya kalimat-kalimatnya ditata yang rapi supaya orang mendengarnya nyaman. Jadi penting sekali kita menjaga lisan itu. Karena bukan terkadang ya, nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan, kebanyakan yang memberatkan kita itu apa? Lisan-lisan yang keluar untuk sesuatu yang tidak penting. Zikir itu
itu artinya bahasa kitanya ingat. Jadi ketika berzikir itu kita selalu mengingat Tuhan. Ketika kita makan ya, yakinilah diingat bahwasanya yang menggerakkan tangan kita itu untuk makan itu Tuhan. Gitu, kita bisa melangkah, siapa yang menggerakkan? Telinga kita bisa mendengar, siapa yang bisa seumpamanya ya siapa yang bisa seumpamanya ya ketika orang ngomong kita bisa mendengar suaranya, itu kan satu nikmat juga, satu nikmat yang sangat luar biasa. Mata kita bisa melihat, itu satu nikmat juga. Kenapa kita nggak mensyukuri itu gitu? Nah, kalau posisi kitanya dalam terus berzikir ya, berzikir, apapun nanti di pekerjaan kita apapun yang diingat hanya Allah. Gitu. Seumpamanya saya dikasih rezeki oleh Allah. Terus saya berbagi sedikit gitu, berbagi semuanya dengan Mang Cas gitu. Seumpamanya ya. Itu ketika seumpamanya saya berbagi dengan sampean, itu kalau ahli zikir itu sudah bukan orangnya yang dilihat, akan tetapi wajhullahnya. Gitu. Mampu melihat wajhullah, siapa di balik orang yang kita beri ya. Ya itu datangnya dari zikir. Dari mengingat Allah. Jadi ketika kita memberi kebaikan kepada siapapun ya, hakikatan kita memberikan kebaikan kepada Tuhan. Jadi yang dilihat itu wajah Allahnya, bukan yang diberinya. Jadi ketika kita melihatnya wajah Allah ya, yang dikasih kita, supaya kapan-kapan menghujat kita ya sudah terserah. Atau kita ngasih, atau kita ngasih kebaikannya ya bukan ke orangnya, tapi kepada Tuhan. Tapi kalau kebaikan apapun yang datang dari diri, coba bayangin Muhammad. Kalau kebaikan yang datang dari diri, kita memberi seumpamanya kesampean gitu kan, memberi. Kalau kebaikannya merasa datang dari diri ya, ketika yang kita kasih itu menjahati kita, ya kitanya marah, kecewa. Ada kekecewaan di kitanya. Iya. Tapi ketika datangnya dari pencipta diri, ya nggak ada urusan. Ya kita toh kita berbuat baik bukan untuk siapapun, tapi kita berbuat baik kepada Allah. Makanya volume zikir itu ya, volume mengingat Allah itu ya, volumenya harus diperbesar. Mengingat Allah. Nah, yang prioritas mengingat Allah itu ya Allah itu yang prioritas. Nanti sholawat ya, istighfar, nanti la haula atau bisa saja Fatihah atau apapun itu nanti nyusul. Kalau memanggil nama Allah aja sudah istiqomah ya, terus istighfarnya datang ya, kita baca istighfar. Iya, astagfirullahaladzim. Kenapa istighfar itu muncul ya? Karena dulu kita pernah akrab dengan istighfar itu. Ada sholawat juga muncul gitu, pengen dibaca ya kita baca. Shallallahu alaihi Muhammad. Kenapa? Karena itu dulu sering kita baca dan kita dulu pernah akrab dengan sholawat itu. Gitu. Nah nanti istighfar, sholawat, la haula itu keluar dengan sendirinya. Ketika dia keluar pengen dibaca ya dibaca. Gitu. Ya, alangkah nyamannya pribadi siapapun kita sebagai makhluk Allah itu ya, ketika selalu ya istiqomah memanggil nama Allah dari hati kita. Itu adalah orang yang ternyaman, itu adalah orang yang selalu kemanapun dengan berzikir, mau sambil bekerja, mau sambil aktivitas apapun, itu mengingat Allah jangan sampai putus. Karena di situ kita akan menemukan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Dah Muhammad, cukup Muhammad, udah doa aja Muhammad. Udah malam. Apanya? Iya ya. Kalau zikir udah nyampe dalam hati, tadi Kanjeng bilang jadi sebagai perilaku. Maksud perilaku di sini apa kan?
Ya maksudnya gini, maksudnya ketika dzikir itu masuk ke dalam diri kita, sudah masuk, sudah mendarah daging si dzikir ini, maka dzikir ini akan menjadi perilaku. Artinya tuh perilaku tuh ya dari dzikir ini ya nanti akan mengirim gelombangnya ke akal gitu kan. Sumpamanya kalau akal itu pengennya negatif aja ya, karena apa? Bahwa ya sebenarnya akal itu memang sebenarnya netral. Akal itu netral, nggak ikut kemana-mana. Cuman akal ini fungsinya nanti menggerakkan tubuh. Ya, ini hati rohani, ini akal, ini mata hati. Ya, ini akal, ini nafsu, ini nafsu, ini mata hati. Akal ini ya. Akal ini menggerakkan ya pemasupan yang dari ide-ide yang dari hawa nafsu atau yang dari mata hati itu. Nah, kalau kita biasanya kebanyakan ya, kalau pengajuannya ke akal itu dari hawa nafsu ya, kita meresponnya cepat biasanya. Meresponnya cepat. Karena kalau hawa nafsu itu ya hubungannya dengan menyamankan fisik, menyamankan jasad kita. Tapi kalau idenya dari ini ya, dari hati ya, dari hati ruhani, biasanya akal kita tuh lemah. Gitu. Kalau yang dari hati itu biasanya nggak direspon. Nah, mata hati ini punya pasukan, namanya malaikat-malaikat. Hawa nafsu juga punya pasukan, iblis, setan gitu kan. Nah, ini sama-sama memberi informasi ke akal sebenarnya. Cuman karena kitanya sehari-hari ya yang banyak yang banyak dilakukan oleh kitanya itu untuk instruksi yang dari akal semua. Nah, kalimat tadi ya, ketika dzikir kamu sudah istiqomah, maka itu nanti akan menjadi perilaku. Artinya gini, ya, dari yang dzikir yang istiqomah itu ya akan mengirim gelombang ke akal kita. Gitu. Kalau kitanya banyak dzikirnya, nanti si akal ini ya pengajuan yang dari hati kita itu cepat diresponnya. Gitu. Maksudnya menjadi perilaku itu seperti itu. Jadi ketika fisik kita melakukan kesalahan apapun, itu sinyalnya tuh nik ada teguran. Gitu maksudnya mah. Jadi bisa menjadi perilaku. Adapun tetap nanti ya ke depannya, karena kita masih hidup ya tetap kita bertarung. Jadi tidak ada gading yang tidak retak. Ya artinya apa? Nggak ada manusia yang luput dari dosa. Nggak ada. Artinya dosa itu tetap sebagai identitas kita, selalu melekat dosa itu. Orang nggak ada yang bisa lepas dari dosa itu. Akan tetapi ketika dzikir kita istiqomah ya, ketika dzikirnya kita istiqomah, itu nanti dari dzikir itu akan mendominasi. Gitu aja. Jadi gini Muhammad ya, kubu hati ya, kubu mata hati. Ini kubu hawa nafsu. Itu saling perang. Itu saling perang. Kalau hawa nafsunya pas kalah gitu kan mata hatinya kalah sama hawa nafsu, ya udah kita bawaannya marah, kecewa, dendam, melihat siapapun tuh bawaannya. Karena apa? Kitanya kalah, kubu hatinya tuh kalah. Ya. Kalau hawa nafsunya kalah lagi seumpamanya, nah baru kita ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ngelihat siapapun nyaman, semua ngelihat anak nyaman, ngelihat tetangga nyaman, ngelihat siapapun nyaman. Itu pertanda ya, pertanda ini mata hati kita itu menang lawannya. Itu. Jadi ini pertempuran memang nggak pernah berhenti terus. Mati ya. Selagi kita masih dikasih oleh Allah hidup di alam dunia ini ya bagaimana caranya supaya kita terus ya berpihak kepada mata hati kita. Karena kata Allah juga begini, aku itu ada di dalam hati hamba-hambaku yang beriman. Baitullah itu artinya rumah Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita sholat menghadap Baitullah? Ya menghadap Baitullah gitu kan Allah. Itu proses.
Nanti ketika identitas kita sudah baik, kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan ya. Untuk awal kita jadi tamu Tuhan dulu. Tamu Tuhan di dalam hati maksudnya. Nah, setelah nanti yang di dalam hatinya itu ya semuanya dendam, amarah, kebencian itu ya disingkir-singkirkan, terus kita nyaman masuk ke wilayah kejernihan hati. Nah, baru kita masuk ke dalam hati kita ya, di situ ada Allah, kekasihnya dan kita bisa menjadi tuan rumah di hati kita gitu. Kalau kita sudah menjadi tuan rumah di hati kita, maka nanti kita akan menjadi raja di dalam diri kita sendiri gitu. Dah gitu aja kiranya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.